Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Mani dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai poin ke-33. Sahih? Betul ya? Baik, khawatir anak keliru. Seperti biasanya, ana baca bahasa Arabnya, salah satu dari antum baca bahasa Indonesianya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada. Dan kami mengimani bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan nabi pilihannya serta rasul yang diridhoinya. Taib, jazakallah khair. Poin ke-33 ini sambungan dari atau kelanjutan dari poin-poin pertama. Innallaha wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Maka kalau digabung dengan ini, pembahasannya yang terlintas dalam benak antum apa itu? Ahsantum. Dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya bacanya itu sama dengan yang awal. Innallaha innallah wahidun. Kemudian wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Ini kata para ulama, pembahasannya gandeng berlanjut ya, sebagaimana pembahasan dua kalimat syahadat. Dan dua hal ini seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak sah ya orang yang mau masuk Islam hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja tanpa wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula tidak sah kalimat syahadat kalau hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa la ilaha. Demikian pula yang berkaitan dengan dua syarat diterimanya amal ibadah. Tidak sah amal ibadah kalau hanya ikhlas tanpa
al-ittiba. Tidak sah amal ibadah kalau hanya ittiba tanpa apa? La ilaha illallah al-ikhlas. Ini yang dikatakan para ulama, dua hal yang sekali lagi seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Makanya rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat, namun dijadikan rukun yang pertama. Padahal itu dua hal. Makanya tadi, ini dua hal namun seperti tadi, dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Ini salah satu yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala setelah membahas tentang masalah al-imanu billah, dan itu mencakup juga kalimat tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, ditambah juga asma sifat dan rububiyah. Di sini beliau melanjutkan berkaitan dengan al-aslus tsani, poin pokok yang kedua dari landasan Islam, yaitu tentang kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, atau kalau mungkin dalam istilah al-usulus tsalatsa, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan landasan yang kedua dari tiga landasan pokok Islam, mengenal Allah, kemudian mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW, yang semua manusia akan ditanya di alam barzakh, man rabbuka wa man nabiyuka. Ini salah satu yang menunjukkan pentingnya poin ke-33 ini. Kemudian dikatakan oleh Imam At-Tahawi, wa inna Muhammadan. Ini nama Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah Abduhu al-Mustafa. Insya Allah poin 33 sampai poin 36 masih berkaitan dengan ma'rifatun Nabi, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tahawi menyebutkan beberapa sifat Nabi. Ada sampai poin 36 nanti ada 8 kurang lebih sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau. Sifat yang pertama, abduhu al-mustafa. Kata-kata abduhu, Rasul adalah hamba Allah, ini banyak disebutkan juga dalam Al-Quran. Contoh, insya Allah seperti hari Jumat, antum pasti tahu ayatnya. Apa? Nabi itu disifati dengan Abdullah. Nah, hari Jumat, baca Yasin apa baca Al-Baqarah? Hah? Masa nggak paham? Masa nggak tahu apa ayatnya? Ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ini intinya. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hambanya. Di sini ada dua sisi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Beliau manusia sebagaimana kita. Seperti yang Allah firmankan juga. Kalau tadi awal surat Al-Kahfi, sekarang akhir surat Al-Kahfi. Apa ayatnya? Nah, ini tiap Jumat antum digembleng ini tentang masalah apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal ayat jelas tadi, alhamdulillah anzala ala abdihi. Di akhir surat ditekankan lagi tentang masalah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Ahsantum. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah basyarun, manusia, mislukum, sebagaimana kalian. Ini kewajiban setiap muslim muslimah meyakini Nabi Muhammad hamba Allah, beliau manusia, sebagaimana kita. Maka faedahnya jangan dituhankan, jangan disembah, jangan diibadahi selain Allah. Ini inti yang paling
pokok. Makanya didahulukan oleh Imam At-Tahawi. Jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW karena beliau Abdullah. Beliau itu makhluk, beliau itu manusia. Ya. Bahkan ini yang juga Rasul tegaskan dalam hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibni Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Abdun ini. Ya. Wa inna Muhammadan abduhu. Fakulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mengaku muslim menuhankan Nabi Muhammad SAW? Hah? Yang terang? Banyak. Ya. Terutama dalam sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, solawat-solawat yang mereka karang-karang sendiri. Ya, contoh, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indahudul hadithil amami. Ada nggak yang mungkin malam Jumat baca ini? Hah? Ya, nak. Ya, ada nggak? Mungkin nggak tahu dia. Makanya perlu kita sampaikan. Ya akramal khalqi. Dalam sanjungan mereka kepada Nabi Muhammad, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Sampai di sini benar atau salah? Hah? Yang benar-benar kan, yang salah-salah kan? Ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda ulil hadithil amami. Wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Hah? Apa hukumnya ini? Hah? Syirkul akbar. Nabi Muhammad saja Allah perintahkan berlindung kepadanya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kok mereka berlindung kepada Nabi Muhammad? Padahal Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentahnya kecuali Allah. Nabi Muhammad saja ketika musibah datang minta tolong kepada Allah. Kok mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW? Masih belum puas dengan kesyirikan dalam masalah ini. Tambah lagi bait yang berikutnya. Wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Hah? Dunia akhirat milik siapa? Wa innalana lal akhirata wal ula. Allah mengatakan milik kamilah dunia akhirat. Kata mereka milik Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Enggak puas dengan syirik rububiyah uluhiyah, tambah syirik yang ketiga. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Kata mereka di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu lauhul mahfuz. Ya, komplit sudah syiriknya. Enggak puas dengan apa? Dalam satu syirik saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Ya, maka sekali lagi ini yang wajib ditegaskan kepada umat. Nabi Muhammad manusia. Basyarun, abadun, makhluk. Bukan apa? Yang memiliki alam semesta. Bukan tempat mereka berlindung. Bukan tempat mereka memohon pertolongan dikala musibah datang. Wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang sering kita sampaikan juga, ketika mendengar ada orang mengatakan Masya Allah wa syita, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Nabi Muhammad. Orang itu tentunya sahabat ketika mengatakan demikian tidak memaksudkan menuhankan Nabi, tidak memaksudkan mensejajarkan Nabi dengan Allah. Cuma ini zallatul lisan, kekeliruan lisan, ketergelinciran. Itu pun Rasulullah marah. Hanya gara-gara apa? Dan di situ dalam redaksi ini ya, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Nabi Muhammad. Hanya karena wawu, dan di situ Rasul marah seraya mengatakan ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Namun katakanlah Masya Allah summa, kemudian ganti kata-kata dan diganti dengan apa? Kemudian. Maka ini sekali lagi, kalau hanya gara-gara kata dan dalam redaksi itu saja Rasul tidak terima, bagaimana kalau Rasul seandainya mendengarkan bait-bait musik tadi? Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Baik.
Wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu al-Mustafa. Pelajaran yang kedua di sini, kata-kata al-Mustafa. Al-Mustafa artinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah firmankan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah memilih para malaikat-malaikatnya sebagai utusan dan dari kalangan manusia. Rasulullah ada dua, utusan Allah ada dua. Utusan dari kalangan malaikat dan utusan dari kalangan manusia. Kata-kata al-Mustafa dari ayat tadi. Innallaha yastafi. Ya, istafa yastafi, Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dibahas juga oleh para ulama. Ahlu sunnah mengatakan kenabian itu merupakan istifa minallah, pilihan dari Allah. Kenapa ditegaskan masalah ini? Karena kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengatakan kenabian itu bisa, ya, istilahnya kalau kita ada pilnap, pemilihan nabi. Yang penting memenuhi 3 syarat, ya. Yang pertama, kalau orang itu mau menjadi nabi, ini menurut siapa? Awas jangan ngantuk nanti dikira ini pilihan ana. Ini pendapat ana, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi keyakinan, akidah kelompok filsafat yang ekstrim. Mereka mengatakan kenabian itu ya bisa dari langsung orang itu sendiri. Kalau tadi istilah kita bisa orang itu mencalonkan diri sebagai nabi. Namun dengan 3 syarat. Yang pertama punya kuwatul zaka, kecerdasan yang luar biasa, IQ-nya tinggi sekali. Yang kedua kuwatul takhyil, kekuatan berkhayal, berhalusinasi. Ya, siapa yang paling halu itu bisa jadi nabi. Ada yang mau daftar? Baik, yang ketiga kuwatul tasir, kekuatan mempengaruhi massa. Itu kata kelompok filsafat. Makanya aneh kalau ada orang yang memuji filosof dan sebagainya. Mereka orang-orang yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah, Rasulnya dan seterusnya. Di antaranya di sini, mereka mengatakan kenabian itu tidak harus dipilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari akidah ini muncul nanti akidah kufur yang lain. Mereka tidak mempercayai wujudnya malaikat. Kata mereka malaikat itu hanya khayalan Nabi. Itu hanya halusinasinya para Nabi. Nggak ada malaikat naik turun. Nggak ada kata mereka. Karena mereka sekali lagi nggak beriman kepada al-ghaib. Ya, kata mereka al-malaika itu nggak ada wujudnya. Itu sekedar khayalan para Nabi. Cuma demi kemaslahatan umat. Atau kalau istilah orang kita itu, manusia itu dibohongi oleh Nabi, cuma niatnya baik. Agar manusia mau beramal. Karena nanti ada malaikat yang mencatat. Malaikat mungkar wa nakir, dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh setiap muslim-muslimah. Filsafat seperti ini, sekali lagi, Islam sangat berlepas darinya. Dan tidak mungkin bisa bertemu antara apa? Filsafat dengan al-Islam. Filsafat dari orang-orang al-kufar tadi yang didasari oleh pengingkaran kepada hal-hal yang gaib. Makanya di antara ulama-ulama yang dikenal oleh kaum muslimin yang itu masih terpengaruh dengan kelompok filsafat, Ibnu Sina. Dikafirkan oleh banyak para ulama karena apa tadi? Dia punya pemikiran-pemikiran filsafat, di antaranya tentang qidamul alam. Kata mereka, di antara Ibnu Sina, kata para ulama, memiliki keyakinan alam itu tercipta dengan sendirinya. Lewat apa teori-teori mereka, apa yang naudzubillah min dzalik. Tidak mengimani yaumul akhir dan seterusnya. Ini akidah kelompok filsafat yang masuk ke dalam tubuh tokoh-tokoh yang diagung-agungkan oleh sebagian kaum muslimin, padahal akidahnya sangat amat kufur. Naudzubillahi min dzalik. Intinya tadi, akidah Ahlussunnah mengatakan kenabian itu istifa minallah. Hanya Allah yang bisa apa? Memilihnya.
Tadi Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kemudian wa nabiyuhu al-mustabah. Iya, beliau hamba, beliau manusia, namun Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Nabiyuhul mustabah. Beliau dipilih oleh Allah sebagai nabi, beliau diangkat menjadi nabi. Kalau mau didefinisikan, apa ya definisi nabi? Yaitu seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya, dan dia diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulang lagi. Definisi nabi ini yang wallahu alam ar-rajih, seorang laki-laki ini menafikan perempuan jadi apa? Iya, kalaupun ada yang berpendapat itu pendapat yang tidak benar. Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat nabi atau rasul sebelumnya dan diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada kaum yang beriman. Dan kata-kata diperintah untuk menyampaikan wahyu ini membantah statement sebagian yang mengatakan nabi tidak diperintah untuk berdakwah. Ini nggak benar. Kata para ulama, Rasul bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama diperintah nggak untuk berdakwah? Apalagi para anbiya. Paham ya? Nah, ini wa nabiyuhu al-mustabah. Kata-kata al-mustabah kalau secara makna ya mirip dengan al-mustafa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am, washtabainahum wahadainahum ila siratin mustaqim. Ketika Allah bercerita tentang para anbiya, ada 18 nabi dalam surat Al-An'am. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan washtabainahum, kami memilih para nabi-nabi tersebut. Ini makna wa nabiyuhu al-mustabah. Kemudian sifat yang ketiga yang disebut oleh Imam At-Tahawi wa rasuluhu al-murtada, dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW utusan Allah. Ini menunjukkan wallahu alam yang benar bahwasanya Nabi itu lebih umum dari Rasul. Setiap Rasul itu Nabi, namun nggak setiap Nabi itu apa? Rasul. Apa bedanya? Kalau Rasul, ini memang ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah sendiri tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Namun yang rajih wallahu alam, seperti tentang Nabi tadi, bedanya kalau Nabi itu diberi kitab ataupun syariat Nabi sebelumnya. Namun Rasul itu diberi kitab yang baru, syariat yang baru. Kemudian diutus kepada kaum yang mengkufuri para anbiya wa rusul tersebut. Jadi kalau mau didefinisikan, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru dan diperintah untuk berdakwah kepada kaum al-mukhalifin yang menyelisih apa? Para Rasul tersebut. Makanya Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Disebut kata-kata apa? Al-mursalin. Kadzalika ma atal ladina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dalam akhir-akhir surat Az-Zariyat Allah katakan demikianlah tidak datang sebelum mereka seorang rasul kecuali mereka kaum-kaum tersebut mengatakan rasul itu sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Artinya apa? Kaum yang diutus kepadanya rasul itu mereka apa? Menyelisihi, mendustakan, mengkufuri para rasul.
Itu kalau mau dibedakan antara nabi dan apa? Rasul. Cuma sekali lagi ini ya ada khilaf di antara para ulama seperti tadi. Ada sebagian mengatakan bedanya nabi dan rasul, kalau nabi tidak diperintah berdakwah, kalau rasul diperintahkan cuma ini tidak benar. Ada pula yang mengatakan ya seperti tadi, rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi, nabi apa? Diutus kepada kaum yang muwafiqin, yang beriman kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Intinya, Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Ya, Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kata Nabi Adam. Ya, waktu di Padang Mahsyar, ketika diminta tolong oleh penduduk Padang Mahsyar, Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awwala Rasul. Datangilah siapa? Nuh awwala Rasul. Rasul yang pertama. Ini menunjukkan beda antara Rasul dan apa? Nabi. Sedangkan Nabi pertama siapa? Nabi Adam alaihi assalam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa rasuluhu al-murtada. Nabi, ya sekali lagi, beliau hamba Allah, manusia biasa, namun Allah istimewakan beliau sebagai Nabi dan Rasul yang wajib untuk dicintai, dihormati, dimuliakan sesuai dengan kedudukan beliau dan wajib untuk ditaati. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiu ar-rasul. Ini pertengahan akidah seorang muslim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti Nasara yang menuhankan Nabi Isa, bukan seperti orang al-Yahud yang melecehkan Nabi mereka, bahkan sampai membunuh Nabi mereka. Inilah as-siratal mustaqim yang tiap hari kita memohon kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalannya orang yang al-maghdubi 'alaihim. Siapa itu? Al-Yahud. Yahud, ya, akidah mereka terhadap para anbiya melecehkan, bahkan membunuh para anbiya, wa qatlimul anbiya. Mereka membunuh para nabi. Kaum muslimin diwajibkan menjauhi ajaran Yahud. Bahkan apa? Diperintahkan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang Yahudi dan ajaran mereka. Namun, sebagaimana kata Rasul, ya, takdir kauni mengatakan bahwasanya ada kaum muslimin yang akan mengikuti jejak orang Yahudi al-maghdubi alaihim, melecehkan para anbiya, di antaranya melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi menuhankan, ada ya dari umat Nabi Muhammad yang menuhankan, yang berlebihan, yang hulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun ya lawannya, kebalikannya, ada pula yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak. Ya, seperti ada yang mengatakan Nabi itu kecilnya sama dengan anak kecil di kampung, suka nyuri mangga. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Padahal jelas-jelas inna a'tainakal kautsar. Allah sudah menjamin Nabi Muhammad mendapatkan al-kautsar. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika Rasul ini di dalam masjid, Rasul pernah ya istilahnya tertidur sejenak. Ini kalau Rasul, antum jangan di sini, ya. Nanti tiba Nabi tidur di masjid. Ini Rasul pernah ya istilahnya sedikit. Ya, kemudian Rasul terbangun seraya tersenyum. Kata para sahabat, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasul mengatakan, turun kepadaku tadi wahyu. Ya, antum jangan sampai ngaku. Turun apa? Baik, yaitu surat Al-Kautsar tadi.
Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Rasul pun mengatakan nahrun wa adanihi fil jannah. Al-kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Kok ada? Bahkan yang dikatakan tokoh tafsir Al-Quran nggak tahu bahwasanya Rasul dijamin masuk surga. Padahal dalam surat yang terpendek. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebenarnya pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikurangi hak beliau. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah janjikan apa tadi? Al-Kautsar. Ya. Demikian pula yang melecehkan Nabi Muhammad adalah yang melecehkan ajaran beliau. Sunnah Rasulullah SAW. Semakin orang itu berjenggot, semakin na'udzubillahi min dzalik. Rasul SAW yang mengatakan a'ful liha, peliharalah jenggot. Rasul juga berjenggot. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Nabi Harun juga berjenggot. Nabi SAW ketika wudhu yukhallih ayatahu, menyela-nyela jenggot beliau. Ini sekali lagi pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam akhir surat Al-Kautsar, apa surat Al-Kautsar kan? Apa ayat yang terakhir? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, yang membencimu Nabi Muhammad, huwal abtar, terputus. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ayat ini, beliau mengatakan inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Nabi Muhammad, bukan membenci zat pribadi Nabi saja, bahkan kata Ibnu Katsir, dan yang membenci ajaranmu dari kebenaran dan dari petunjuk, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahannya ahlu sunnah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan umat yang pertengahan. Di antaranya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan tadi, fakulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau kita sudah meyakini beliau hamba Allah, manusia biasa, maka kita gak mungkin menuhankan Nabi Muhammad, gak mungkin kita mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam uluhiyah, rububiyah ataupun asma wa sifat. Demikian pula kalau kita sudah meyakini beliau adalah utusan Allah, maka kita hormati beliau, kita cintai beliau, dan kita ikuti ajaran beliau. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiu ar-rasul. Kemudian kata-kata al-murtada ini juga diambil dari ayat akhir-akhir surat Al-Jin. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah alimul ghaib, yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhai. Kata Allah sekali lagi, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tada. Al-murtada, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga kita mengetahui hanya Allah yang tahu yang gaib. Adapun kalau Rasul mengabarkan tentang yang gaib, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang nama ataupun sifat Allah, itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Secara zatnya Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Makanya tadi kalau ada yang mengatakan Nabi tahu ilmu di Lauhul Mahfuz, maka sekali lagi ini mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya asyirku billah. Kemudian sifat yang keempat, kata Imam At-Tahawi, wa innahu khatamul anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Allah berfirman, makana Muhammadun, tidaklah Muhammad ayah dari salah seorang di antara kalian,
walakin Rasulullah, bahkan beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kelompok Ahmadiyah yang kafirah, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mereka mentafsirkan khataman nabi itu zinatan nabi, perhiasan para nabi. Itulah namanya ahlu takwil. Apapun mereka takwilkan, meskipun sangat jauh dari al-aqidah as-sahihah, maka jangan heran kalau ada yang tafsirkan Syu'ara dengan yang lebih parah dari itu masih banyak juga. Meskipun ini parah juga. Yang artinya itulah ahlu takwil. Ahlu al-batil. Bisa saja mereka takwilkan sebagaimana ayat ini. Khataman nabiyyin diartikan zinatan nabiyyin, perhiasannya para nabi. Maka mereka pun meyakini ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan dikatakan nanti oleh Imam At-Tahawi, fakulu dakwah nubuwah ba'da faghayyin wa hawa. Setiap dakwah kenabian setelah Nabi Muhammad itu kesesatan dan hawa nafsu. Lupa tadi kita baca lengkapnya poin 34. Wa innahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Coba terjemahnya. Bahwa sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa, penghulu para rasul, dan kekasih Rabb seluruh alam. Taib, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Rasul dengan tegas dalam banyak riwayat, Rasul mengatakan, sayakunu fi akhir zaman dajjalun thalathun kullun yadda'in nubuwah la nabiyya ba'da. Atau kama qala Rasul sallallahu. Rasul mengatakan nanti di akhir zaman ada 30 pendusta, dajjalun, kadzabun. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Kata para ulama, 30 ini bukan pembatasan. Kalau mau dihitung di Indonesia saja mungkin lebih dari 3 yang ngaku sebagai yang telepon Allah saja ada kok. Dan antum jangan heran, itu bukan istilahnya guyon, itu keyakinan mereka. Itu yang viral, yang nggak viral masih banyak. Makanya mereka nanti akan ada pembahasan sebetulnya masalah ini. Kalau antum ditanya, mana yang lebih utama, wali atau nabi? Ragu-ragu katanya. Yang tegas. Mana yang lebih mulia, nabi atau wali? Yakin? Berapa persen? Baik, alhamdulillah. Kalau mereka tidak, mereka mengatakan wali yang lebih mulia. Dalam ungkapan bait-bait mereka juga ada. Kata mereka, maqamun nubuwah fi farzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di alam barzakh, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasul. Jadi rasul nabi. Fuwaikah itu jaraknya dekat. Rasul nabi, wadunal wali, wali di atas. Salah satunya itu tadi contohnya. Kalau nabi dapat wahyu lewat perantara mereka Jibril, masih pakai apa? Mereka langsung bisa telepon. Paham? Jangan dikira ini sekedar lelucon mereka. Dalam artian, bukan itu keyakinan mereka. Itu mereka ucapkan dalam bait-bait syair mereka, kitab-kitab mereka. Makanya antum kalau nasihati mereka, qala Rasul, qala Nabi, nggak mempan mereka. Kenapa? Kalau antum lewat perantara Sahih Bukhari dari fulan, mereka langsung kepada Allah. Hadatsani qalbi ar-rabbi, kata tokoh mereka, Rabbku Allah langsung memberikan wahyu lewat hatiku. Sudah ada. Baik, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan lagi ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah, wa innahu khatamul anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad penutup para nabi. Seorang muslim muslimah wajib meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada tadi trik licik, ya nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada, cuma ada wali. Yang mana wali itu lebih mulia daripada ini, ya, salah satu doktrin mereka. Makanya sekali lagi kalau antum sampaikan kalau Rasul SAW, maka mereka mengatakan wali lebih mulia daripada apa? Ya, nabi. Nabi memperoleh wahyu lewat perantara. Kalau ini jalan tol langsung, ya, tanpa bayar juga. Dan ini juga sama dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Tokoh mereka Al-Khumaini, ya, qatalahullah, dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah mengatakan, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Khumaini mengatakan, di antara akidah kami, yaitu Syiah Rafidhah qatalahumullah, kami memiliki para imam-imam yang kedudukan mereka tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Itu akidahnya Syiah Rafidhah dan juga kembarannya tadi. Ya, cuma beda istilah, ini wali, beda ini apa? Ya. Ada juga yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj cuma sekali, Mi'raj sekali semalam. Ada yang dimi'rajkan sampai 20 kali, satu apa? Satu mana? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi, ya, kesesatan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan ada yang kufur akbar, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sifat yang kelima, kata Imam At-Tahawi dalam ungkapan beliau di sini, wa imamul atqiya, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Karena Rasul yang paling apa? Atqakum lillah. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ada 3 orang sahabat bertanya kepada istri Rasul SAW, kemudian ketika dijawab, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul masih kurang. Meskipun mereka beranggapan, iya, karena Rasul sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, usolli wala arkut, aku akan sholat malam terus, nggak mau tidur malam. Wasumuwa wala uftir, aku akan puasa terus, nggak akan apa? Berbuka. Yang ketiga mengatakan, la atazawwaju nisa, aku nggak mau menikahi perempuan-perempuan untuk fokus ibadah. Rasul mendengar orang itu mengatakan demikian, maka beliau mengatakan, ini akhsyakum lillah, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinnani usolli wa arkut, aku sholat malam, aku juga tidur. Asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwaju nisa, aku pula menikahi para perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka seorang muslim kalau meyakini Rasul imamul atqiya, maka cara bertakwa harus mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata imam ini maknanya juga al-qudwah, suri toladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka ya, sekali lagi, kalau orang itu mau bertakwa, ikuti ajaran Rasul. Kalau dia mengikuti selain ajaran Rasul atau ngarang ibadah sendiri, maka seolah-olah dia mengatakan dia yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, min aina uhrim, dari mana aku start untuk haji atau ihram, kata seseorang ketika di kota Madinah, maka kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu, dari tempat namanya Dzul Hulaifah sebagaimana Rasul dulu start untuk haji atau umrah. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku menambah atau aku ihram dari sisi kuburan Nabi? Maka beliau mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan, fa ini akhsha alakal fitnah, kan aku khawatir engkau akan ditimpa suatu fitnah. Kata orang itu, ayo fitnah. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil saja. Maka kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan keutamaan yang tidak digapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi, seorang muslim wajib meyakini Rasul imamul atqiya, beliau adalah qudwah. Maka kalau mau bertakwa yang sebenarnya, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa sayyidul mursalin. Beliau adalah rasul yang paling mulia. Sayyid di sini maknanya afdalul mursalin. Meskipun wajib kita yakini beliau sayyidu waladi Adam, tuannya semua anak Adam. Beliau manusia yang termulia, akramul khalqi, iya betul. Namun tadi tetap sebagai manusia hamba Allah. Ya, kita hormati, kita agungkan, namun tetap tidak boleh dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sayyidul mursalin. Betul, beliau sayyidul mursalin. Namun jangan setiap kali mengucap nama Nabi pakai ya sayyidina, ya para salaf, para sahabat, tidak ada seperti itu. Beliau ya sayyidul mursalin. Namun apa? Makanya Imam Tahawi mengatakan wa inna Muhammadan, enggak ada kata-kata apa? Wa inna. Nah, meskipun kita yakin beliau sayyidu waladi Adam, ya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Ya, sifat yang ketujuh di sini dikatakan beliau adalah habibu rabbil alamin, yang dicintai oleh Allah rabbil alamin. Cuma di sini ada footnote yang perlu dibaca. Ana baca bahasa Arabnya, ada di terjemahannya. Ana baca bahasa Arabnya dulu. Qauluhu wa habibu rabbil alamin faqad sabata lahu sallallahu a'la maratibil mahabbah wa hiyal khulla kama sahha anhu sallallahu annahu qala innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila, rawahu Muslim. Wa hadha yubtilu qaula man qala al khulla li Ibrahim wal mahabba li Muhammad fa Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibu fal khulla khassa bihima ma'an. Nah, Iqra. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, dan kekasih Rabb seluruh alam telah tetap bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki tingkatan cinta tertinggi, yaitu al-khullah, sebagaimana telah sahih dari beliau bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih tercinta, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hadis ini membatalkan perkara orang yang menyatakan al-khullah itu diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim, sedangkan al-mahabbah bagi Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad disebut adalah Habibullah. Padahal al-khullah adalah kekhususan bagi keduanya. Sekian dari Syarh At-Tahawiyah. Taib, jazakallah khair. Intinya Nabi Muhammad tidak cukup hanya disifati dengan Habibullah, yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi Muhammad telah menggapai yang lebih tinggi dari itu, yaitu Khalilullah. Dalam segi bahasa Arab, Al-Khulla, Al-Khalil itu lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Habib, Habibullah. Maka sekali lagi, hanya mensifati Rasul dengan Habibullah ini masih apa? Belum tepat, belum sempurna. Maka dikasih footnote di sini, yang benar Rasul itu Habibullah wa Khalilullah, yang dicintai oleh Allah, bahkan beliau adalah kekasihnya Allah. Dalilnya mana? Hadis Rasul, innallaha ittakhadani khalilan. Allah menjadikanku sebagai Khalil, kekasihnya. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil. Maka kalau ditanya, siapa Khalilullah itu? Jawabannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih tepat. Dua-duanya Khalilullah. Kalau Habibullah, ini sekali lagi masih di bawah derajat Khalilullah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib misalnya, beliau adalah Habibullah. Sebagaimana ketika Rasul SAW memberikan bendera kepada beliau, beliau mengatakan sebelumnya, la'utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa yuhibbuhu. Aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Namun Al-Khalil cuma dua. Khalilullah cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sekaligus sampai 36. Poin ke-35, wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayun wa hawa. Setiap
pengakuan adanya Nabi setelah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu. Ini sudah kita sampaikan tadi, bahkan bukannya sesat, ijma ulama yang mengaku setelah Nabi Muhammad itu adalah Nabi, dia kafir. Demikian pula yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dia kafir. Makanya ijma ahlussunnah ulama, terutama zaman ini, mengkafirkan kelompok Ahmadiyah. Nah, kemudian poin yang ke-36, wa huwal mab'utsu ila amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Beliau diutus kepada segenap bangsa jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk, cahaya, dan jalan yang terang. Nah, ini sifat yang ke-8 ya, dari ucapan Imam Thahawi. Beliau mensifati Nabi Muhammad dengan al-mab'uts ila amatil jinni wa kafatil wara. Beliau diutus kepada semua jin dan kepada semua manusia. Dalil beliau diutus kepada jin, surat Al-Ahqaf, nanti antum baca dari ayat ke-29 sampai 30. Allah mengatakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ingatlah ketika kami memalingkan sekelompok dari jin kepada engkau Nabi Muhammad, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ketika mereka menghadiri, mereka mengatakan kepada kaumnya, ansitu, diamlah. Ketika sudah selesai dibacakan, mereka menjadi mundirin, pemberi peringatan. Kata para ulama, jin nggak punya rasul dari kalangan mereka. Ya, kalau dai-nya mereka ada, ya. Jin punya dai, ya, mundirin. Namun rasul dari kalangan apa? Manusia, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ya, mereka sebagaimana Allah kisahkan, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi. Jin-jin itu mengatakan, wahai kaum kami, ikutilah dai-nya Allah, yaitu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhar rasul inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, waladi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, Yahudiyan aw Nasraniyan, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, umat dakwah, baik Yahudi ataupun Nasara, yang mendengar tentang diriku, kemudian dia mati belum beriman kepadaku, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Karena semua manusia, semua jin, setelah diutus Nabi Muhammad harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ikut, mereka apa? Kuffar. Nah, min ashabi al-jahim. Na'udzubillah min dalik. Dan kalau kita meyakini Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, maka tidak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam pembatal keislaman dikatakan, termasuk pembatal keislaman, kalau ada seseorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan sudah tingkat makrifat, ya, padahal sesat. Paham ya? Maka sekali lagi harus semuanya ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa kebenaran dan huda seperti dalam surat As-Saff ayat ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan jam 7 pagi besok insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.